Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Siti Wulandari. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pembebakan besar di Indonesia, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundagian. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan masa yang pertama, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini disebut juga dengan tradisi Paleolitik. Masa ini berlangsung pada zaman Pleistosen yang berlangsung sekitar 1,9 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Peralatan manusia prasejarah di masa ini dibuat dari batu yang pengerjaannya masih secara kasar. Pada saat itu, manusia prasejarah kehidupannya masih sangat sederhana. Mereka hidup berkelompok dengan kelompok 10-15 orang. Manusia prasejarah pada masa ini mendapatkan bahan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dengan memungut langsung dari alam atau disebut juga dengan food gathering. Mereka sangat tergantung dengan persediaan makanan di alam karena mereka belum mampu memproduksi makanan itu sendiri. Daerah-daerah yang diduduki manusia masa ini harus dapat memberikan cukup persediaan untuk memungkinkan kelangsungan hidup mereka. Mereka biasanya tinggal sementara waktu di tempat yang mengandung bahan makanan dan air, dan pengumpulan makanan itu sendiri menjadi kegiatan pokok sehari-hari bagi mereka. Dan peralatan dari kayu, batu, dan tulang itu digunakan untuk keperluan kegiatan mereka sendiri. Pada masa ini, di Indonesia dikenal sebagai tradisi pembuatan alat-alat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, kapak perimbas penetak, yakni sejenis kapak yang digenggam dengan berbentuk masif. Fungsinya yaitu untuk memotong daging hasil buruan, biji-bijian, dan alat penyayat. Yang kedua, alat serpi bilah. Pertama kali dikemukakan oleh Koenigswald pada tahun 1934. Fungsi dari alat ini adalah sebagai alat menguliti hewan buruan, mengiris daging buruan, memotong umbi-umbian atau buah-buahan. Dan yang ketiga yaitu alat tulang dan tanduk. Pembuatan alat-alat tulang pada tingkat Pleistosen sementara ini hanya diketahui di Ngandong. Kegunaan alat-alat ini sebagai sudip, mata tombak, pencukil, dan belati. Nah, pada masa ini terdapat beberapa manusia pendukung yang dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo. Meganthropus diperkirakan hidup antara 1-2 juta tahun yang lalu. Dari rahang dan gigi yang ditemukan terlihat bahwa makhluk ini adalah pemakan tumbuhan yang tidak dimasak terlebih dahulu karena terlihat dari rahang dan giginya yang besar dan kuat. Jenis Pithecanthropus merupakan jenis manusia yang jumlahnya paling banyak pada tahun 1890 sampai dengan 1891. Dalam penelitian di Trinil Ngawi, seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Prancis, Dr. Eugene Dubois, menemukan rahang bawah, tempurung kepala, tulang paha, serta geraham atas dan bawah. Dr. Eugene Dubois menamakannya Pithecanthropus erectus atau manusia kera berdiri tegak. Jenis Pithecanthropus lainnya yaitu Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di Sangiran oleh Weidenreich. Pithecanthropus yang bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah atau lebih belakang lagi adalah Pithecanthropus soloensis. Jenis Homo, manusia paling maju bila dibandingkan manusia prasejarah sebelumnya.
Homo merupakan jenis manusia yang paling maju dengan volume otak yang lebih besar dari jenis sebelumnya. Homo merupakan pendukung kebudayaan Neolitikum yang berhasil dalam revolusi kehidupan. Yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, corak kehidupan yang berasal dari masa sebelumnya masih sangat berpengaruh pada masa ini. Dalam konteks perkembangan prasejarah Asia Tenggara di Indonesia, telah lebih awal berkembang kebudayaan Mesolitik. Manusia pendukung di masa ini adalah ras Mongoloid dan Australomelanesid. Ras Mongoloid adalah nenek moyang bangsa Indonesia bagian barat tingkat awal, sedangkan ras Australomelanesid adalah nenek moyang bangsa Indonesia bagian timur. Suatu corak istimewa dari kebudayaan ini adalah adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dengan Jokenmondinger atau sampah dapur. Penemuan ini berupa tumpukan sisa-sisa makanan di tepian pantai seperti kerang-kerangan dan hewan laut lainnya. Didapatkan di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut di antara Langsa di Aceh dan Medan. Selain Jokenmondinger, ditemukan pula Abricosroch atau gua-gua tempat tinggal manusia purba. Artefak yang berhasil ditemukan Jokenmondinger dan Abricosroch adalah kapak genggam Sumatera, alat-alat tulang atau sampung bone culture, dan alat-alat serpi bilah yang teknik pembuatannya sudah berkembang dari masa sebelumnya. Alam kepercayaan masyarakat pada waktu itu terlihat juga dalam peristiwa upacara penguburan. Bukti tentang penguburan ditemukan di Gua Lawa, Sampung, dan Gua Sodong, Jawa Timur. Ketiga yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam yaitu suatu masa di mana saat manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar yang dijadikan ladang dan memelihara hewan dengan cara beternak. Ada beberapa ciri dari kehidupan sosial, budaya, dan teknologi manusia purba pada masa bercocok tanam. Yang pertama yaitu kehidupan sosial pada masa bercocok tanam. Adapun ciri-cirinya, yang pertama dikenal dengan kehidupan berhuma. Setiap manusia akan membersihkan hutan dan bercocok tanam, dan jika tanah yang ditanam dirasa tidak subur, maka mereka akan berpindah, dan hal ini akan dilakukan berulang kali. Yang kedua, dengan tinggal di sekitaran huma, memelihara hewan, jadi hal ini bisa disebut dengan menetap. Yang ketiga, dengan tinggal menetap menunjukkan kemajuan pada masa kehidupan manusia. Yang kelima, mulai adanya peraturan masyarakat. Yang keenam, mengangkat seorang pemimpin. Dan yang terakhir, saling bergotong royong, saling membantu, dan saling melengkapi. Yang kedua, kehidupan budaya. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, dengan adanya perkembangan dalam kebudayaan secara pesat, maka manusia juga sudah bisa mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang baik. Yang kedua yaitu peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam semakin banyak dan beragam, baik yang terbuat dari tanah liat, batu, ataupun tulang. Ada beberapa hasil peninggalan kebudayaan pada masa bercocok tanam yaitu beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kehidupan teknologi pada masa bercocok tanam. Adapun ciri-cirinya yaitu pada masa ini terjadi revolusi secara besar-besaran dalam peradaban manusia, seperti kehidupan food gathering menjadi food producing. Hal tersebut membuat terjadinya perubahan yang sangat pesat dan meluas dalam seluruh penghidupan umat manusia. Jenis manusia pendukung pada masa bercocok tanam yaitu Pithecanthropus erectus, Homo mojokertensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soloensis. Corak kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam yaitu pada masa itu selain melakukan kegiatan bercocok tanam, manusia purba juga melakukan kegiatan beternak.
Pada masa itu, manusia yang tumbuh merupakan Homo sapiens yang berasal dari rumpun masyarakat Melayu. Hutan belukar pada masa bercocok tanam dimanfaatkan sebagai tempat untuk bercocok tanam seperti sayur mayur, umbi-umbian, bertanam padi, buah sukun, buah nangka, dan lain-lain. Alat peninggalan pada masa bercocok tanam yaitu kapak lonjong, beliung persegi, gerabah, perhiasan, dan mata panah. Yang terakhir yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan salah satu pembabakan kehidupan manusia praaksara berdasarkan teknologi yang digunakan. Zaman ini menandai makin berkembangnya kemampuan manusia dalam menciptakan suatu kebudayaan. Istilah perundagian dalam bahasa Bali yakni undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keterampilan tertentu. Masa perundagian digunakan untuk menyebut zaman logam. Jadi, masa perundagian merupakan suatu tempat di mana orang yang mempunyai keahlian dalam membuat berbagai jenis barang atau bermacam-macam alat yang terbuat dari bahan logam. Ciri-ciri masa perundagian. Para ahli meyakini bahwa era perundagian dimulai kurang lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan. Yang kedua, berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam untuk alat-alat upacara, senjata, dan berbagai peralatan lainnya. Yang ketiga, telah mahir dalam teknik bersawah yang baik. Yang keempat, kemakmuran pada waktu itu adalah salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknik pertanian, khususnya alat-alat bersih seperti cangkul. Yang kelima, membuat dan menggunakan perhiasan emas. Yang keenam, memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kehidupan sosial pada masa perundagian. Ada beberapa ciri kehidupan sosial dari masa perundagian, yaitu yang pertama, jumlah dari penduduk semakin meningkat, lalu pengelolaan pertanian dan peternakan udah semakin berkembang. Yang kedua, mereka sudah mempunyai pengetahuan mengenai adanya suatu gejala alam dan musim. Yang ketiga, menerapkan sebuah sistem persawahan, maka mereka sudah mulai mengerti dalam membagi waktu dan semakin ketatnya pekerjaan. Yang keempat, adanya masyarakat yang muncul dari golongan undagi, yang mana mereka adalah golongan yang sangat mahir dalam mengelola benda logam. Yang kelima, dari segi sosial, di mana kehidupan pada masyarakat di masa ini sudah semakin teratur. Contohnya seperti diterapkannya pembagian kerja yang baik. Dan yang terakhir, sistem pembagian kerja sudah semakin kompleks. Kepercayaan masyarakat pada masa perundagian. Ada dua jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa perundagian. Di antaranya yaitu yang pertama, dinamisme. Dalam kepercayaan dinamisme ini, masyarakat percaya jika arwah yang sudah meninggal akan hidup kembali di tempat yang berbeda. Pada orang tua juga mempercayai hal mistis seperti kekuatan pada batu aki, belati, panah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kepercayaan animisme. Animisme ini orang-orang yang percaya pada suatu benda yang mempunyai kekuatan gaib dan makhluk halus. Dipercaya kalau orang-orang tersebut ada pada keadaan mendesak, benda ini akan membantu pemiliknya. Roh-roh yang kuat dan mempunyai ilmu tinggi sangat dihormati dan juga dijunjung tinggi pada penganut kepercayaan animisme tersebut. Pada masa perundagian dikenal juga dengan dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Pada zaman perunggu ini juga disebut dengan kebudayaan Dongson Tongkin Cina. Pada masa ini, manusia sudah dapat mencampur tembaga dengan timah sehingga menghasilkan logam yang lebih keras. Peninggalan zaman perunggu yang ditemukan antara lain yaitu
Satu, kapak corong. Yang kedua, nekara perunggu atau moko, sejenis dandang yang digunakan sebagai mas kawin. Yang ketiga, bejana perunggu. Dan yang keempat, arca perunggu. Yang kedua yaitu zaman besi. Ini menandai periode yang lebih maju. Manusia sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan lebih sulit dari peleburan tembaga atau perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi. Alat besi yang dihasilkan antara lain yaitu yang pertama, mata kapak bertungkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan cangkul. Ada dua macam teknik yang dipakai pada masa perundagian tersebut, di antaranya yaitu yang pertama, teknik beveled atau setangkap. Teknik ini dipakai dengan cara berulang-ulang. Yang kedua yaitu teknik asir perdiu atau cetakan lilin. Teknik ini merupakan teknik dalam membuat model dari lilin. Yang kemudian pada bagian tengahnya dibungkus dengan tanah liat dan dituangkan. Cetakan ini hanya dapat digunakan sekali saja, tidak seperti cetakan beveled atau cetakan setangkup yang dapat digunakan berulang kali. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.